Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita sudah belajar ya 2 bab. Yang pertama itu ada kesetimbangan dan yang terakhir itu ada asam basa. Nah, hari ini kita mulai masuk ke materi baru, judulnya adalah hidrolisis garam. Jadi sebetulnya bab hidrolisis garam ini adalah bab lanjutan dari asam basa. Kenapa? Makanya bab ini itu ditaruhnya setelah asam basa gitu, karena memang keduanya itu saling berkaitan. Ya, jadi jangan dilupain materi asam basanya karena masih dipakai ya dalam bab-bab yang lainnya. Kemudian, apa sih hidrolisis garam? Hidrolisis itu berasal dari kata hidro dan lisis. Hidro sendiri artinya adalah air, sedangkan lisis adalah pemecahan atau penguraian. Nah, sedangkan garam sendiri adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Gitu. Jadi kalau ada asam dan basa direaksikan, hasilnya kan pasti akan membentuk garam dan air. Nah, jadi hidrolisis garam adalah penguraian garam dalam reaksi kimia yang disebabkan oleh air. Nih, jadi kita tahu bahwa asam ditambah dengan basa akan menghasilkan garam dan air. Nah, garam yang dihasilkan ini ya dari proses reaksi antara asam dan basa itu dapat bereaksi lagi nih dengan air. Gitu. Nah, tapi yang bereaksi itu nggak semua garam dapat bereaksi dengan air. Jadi cuma garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah saja yang dapat bereaksi. Gitu. Nah, kita tahu ya bahwa asam itu kan dibagi jadi 2. Ada asam lemah, ada asam kuat. Dan yang basa juga sama. Ada yang lemah, ada yang kuat. Nah, kan asam lemah ini bisa direaksiin lagi nih sama basa lemah. Terus asam lemah juga bisa direaksiin dengan basa kuat. Terus asam kuat bisa direaksiin dengan basa lemah. Kemudian asam kuat juga bisa direaksiin dengan basa kuat. Nah, makanya jenis-jenis garam yang dihasilkan itu ada 4. Yang pertama itu dari asam lemah dan basa lemah. Yang kedua ada asam lemah dan basa kuat. Ketiga ada asam kuat dan basa lemah. Dan yang terakhir itu ada asam kuat dan basa kuat. Gitu. Nah, makanya untuk pembagian asam kuat itu yang mana, asam lemah itu yang mana, basa kuat yang mana, dan basa lemah yang mana, itu tidak boleh dilupain gitu karena berkaitan ya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini gitu. Selanjutnya untuk hidrolisis garam yang pertama ya, itu ada asam kuat ketemu nih sama basa kuat, hasilnya adalah garam. Nah, gimana garam yang terbentuk? Nah, akan kita bahas di sini. Jadi, ion-ion yang dihasilkan tidak akan bereaksi dengan air. Jadi, ion-ion garam yang dihasilkan oleh reaksi antara asam kuat dengan basa kuat itu tidak akan bereaksi dengan air. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu nih, asam kuat itu apa aja, kemudian basa kuat itu apa aja. Ini akan direview dulu sebentar. Kalau asam kuat itu kan pasti ada H-nya ya, ada H-nya. Nah, H ketika ketemu dengan golongan 7A kecuali F, dia akan bersifat asam kuat. Ya. Golongan 7A itu kan ada FCl, BR, IAT.
Nah, jadi kalau ada H ketemu dengan Cl, FCl, terus Br, kemudian I, dia akan bersifat asam kuat. Nah, kemudian kalau dalam satu senyawa itu ada H dan O, selisihnya minimal 2, nah dia masuknya ke asam kuat. Misal, ada H2SO4, jumlah O di sini kan ada 4, kemudian H-nya ada 2, selisihnya kan 2. Nah, berarti kalau dia minimal 2 nih, berarti masuk ke asam kuat. Nah, selanjutnya misal ada H2CO3, jumlah O-nya 3, jumlah H-nya 2. Nah, selisihnya kan 1. Karena dia 1, berarti bukan asam kuat gitu, masuknya ke asam lemah gitu ya. Jadi dilihat aja senyawanya, apakah dia berikatan dengan golongan 7 kecuali F, atau jumlah H dan O-nya itu selisihnya minimal 2, berarti dia asam kuat. Selebihnya yang tidak masuk ke dalam syarat tadi, berarti dia ke asam lemah, gitu aja ya. Ini dihapus dulu, berarti ini bukan asam kuat. Nah, asam kuat yang lain contohnya misal ada HClO4 gitu, dan banyak lagi ya. Kemudian kalau basa kuat, kan basa kuat pasti mengandung OH ya. Nah, OH ketika dia ketemu dengan golongan 1A kecuali H, kemudian dengan golongan 2A kecuali BE dan Mg, berarti dia basa kuat. Nah, golongan 1 itu kan ada Halina kawin Ruby CS frustasi, ingat kan ya singkatannya. Kalau si OH ketemu Li, terus Na, K, dan lain-lain, dia akan bersifat basa kuat. Nah, sedangkan kalau ketemu golongan 2A kecuali Be dan Mg, golongan 2 itu kan ada beli mangga campur sari banyak rasa. Ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, kemudian Ra. Nah, kalau ketemu dengan OH, dia pasti basa kuat. Gitu ya. Nah, selebihnya berarti dia masuknya ke basa lemah. Gitu. Nah, contoh pertama ya. Contoh dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, yaitu NaCl. Nah, NaCl ini ketika di dalam air, dia akan menghasilkan ion. Ionnya apa? Na plus dengan Cl min. Gitu ya. Kenapa Na plus? Karena Na itu kan ada di golongan 1. Berarti dia mampu melepas 1 elektron. Sedangkan Cl itu ada di golongan 7. Berarti cenderung untuk menangkap 1 elektron. Makanya lambangnya minus. Gitu. Nah, yang kation atau yang positif, ini kation ya, positif. Yang negatif itu anion. Nah, yang kation nih, ini akan bereaksi dengan OH min. Sedangkan yang anion itu akan bereaksi dengan yang positif, dengan H+. Kenapa? Karena kan memang kalau terjadi reaksi harus ada 2 muatan yang berbeda. Kalau di sini ada Na+, muatannya plus, berarti dia nanti akan bereaksi dengan yang negatif. Gitu. Nah, berarti kan ini asalnya dari NaOH ya, si NaCl ini. Nah, NaOH, itu kan dia masuknya ke asam kuat. Nah, sedangkan ini yang Cl ketemu H, jadinya HCl. HCl itu dia masuknya, salah ini basa ya, maaf. Ini basa, kemudian yang ini asam kuat. Gitu. Nah, kalau asam kuat dengan basa kuat, dia tidak
kalau sumbernya dari asam kuat dan basa kuat, dia tidak akan terhidrolisis. Tidak akan bereaksi dengan air. Gitu. Karena kalau sekalipun dia akan bereaksi, dia akan membentuk ion-ion sebelumnya. Gitu. Jadi sama aja, akan terjadi kesetimbangan. Gitu. Misal, Na, ini tadi Na sama OH ketemu, ngebentuk NaOH. Nah, sedangkan NaCl ini kan reaksi yang terbentuk dari NaOH ditambah dengan HCl, menghasilkan NaCl ditambah dengan H2O. Jadi, nih Na, kalau dia terhidrolisis dengan air, dia akan membentuk NaOH, membentuk zat awalnya lagi. Nah, makanya kalau misalkan asam kuat ketemu basa kuat, dia tidak akan terjadi hidrolisis. Gitu. Nah, kalau tidak terjadi hidrolisis, berarti kan tetap nih garamnya si dia. Nah, kalau ini berarti pH-nya 7 atau netral. Jadi, kalau ditanya misal, berapa pH dari garam NaCl? Gitu, pasti jawabannya langsung aja 7. Karena NaCl ini terbentuknya dari asam kuat dan basa kuat. Nah, nanti beda lagi. Kalau misal ada garam yang terbentuk dari asam lemah atau basa kuat, ataupun sebaliknya. Nah, garam yang itu, yang nanti akan dibahas, itu akan bersifat basa atau asam. Jadi tergantung mana yang lebih kuat. Gitu. Untuk poin pertama, clear ya. Asam kuat ketemu basa kuat, dia tidak akan bereaksi dengan air atau tidak terjadi hidrolisis. Nih, tidak terjadi hidrolisis. Kalau ditanya kenapa, berarti tadi jawabannya. Karena sekalipun dia akan bereaksi dengan air, itu akan bereaksi membentuk senyawa-senyawa sebelumnya nih. Jadi NaOH lagi dan HCl lagi. Makanya akan terjadi reaksi kesetimbangan. Gitu. Ya, paham ya?